Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi, tapi dalam segmen yang berbeda. Segmen kali ini adalah tentang tajwid atau tentang tahsin. Dan Alhamdulillah di studio sudah hadir insya Allah pemateri, yaitu Ustadz Furqon, Ustadz ya. Beliau berasal dari Lombok, dan Alhamdulillah beliau selama ini di Bali mengajar tahsin, yang mana beliau mengajar metode apa, Ustadz? Asy-Syafi'i. Mungkin bukunya bisa di ini. Karangan Ustadz Abu Ya'la, Masya Allah. Mungkin sudah semua orang tahu ya. Ya, musim ini juga ya. Iya. Ini yang lengkapnya ya. Baik, insya Allah mungkin nanti kita akan membahas buku ini secara berkala atau secara series, dan insya Allah akan dibahas sama beliau nantinya. Tapi untuk di awal insya Allah kita berdiskusi dulu tentang mengapa sih harus belajar tajwid, mengapa sih bacaan Al-Quran atau terutama bacaan Al-Fatihah itu harus benar, karena mungkin sebagian dari teman-teman kita atau sebagian dari saudara kita membaca Al-Fatihah itu masih kurang pas tajwidnya, kurang pas pelafazan. Semisal mungkin Alhamdulillah atau Alhamdulillah atau segala macamnya. Itu Haji ya. Lupa kenalin ya. Di studio kali ini ada tamu kita juga yang mungkin antum udah bosen kali ngelihat dia ya. Beliau Wak Haji. Wak Haji gimana menurut antum? Iya, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya. Ya. Dalam satu kesempatan kita selalu bersama-sama. Masya Allah. Antum sama anak gitu. Iya. Dan saat ini kita betul-betul berterima kasih jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Furqon ya. Beliau sudah insya Allah akan mengasuh acara kita ini. Jadi nanti akan insya Allah semoga acara ini berkesinambungan dan menjadikan pembelajaran bagi kita semua lah. Insya Allah seperti itu. Memang betul Ustadz tadi yang disampaikan oleh Ahi Badrimin ya, bahwa kadang-kadang di tengah masyarakat kita ini ya rata-rata para imam kita, imam sholat kita itu kan mungkin bisa kategori beliau adalah sudah sepuh ya, sudah sesepuh kita kan gitu. Kalau kita menegur bacaan pada saat beliau menjadi imam, itu ada rasa di mana khawatir kita ini baru anak kemarin sore memberikan teguran kepada yang lebih sepuh kan gitu. Kalau nggak ditegur itu bacaannya geli juga di telinga gitu loh Ustadz. Gitu. Sholat nggak usuh. Nah seperti itu. Terus gimana kadang-kadang seperti itu sholat-sholat kita ini Ustadz? Kalau insya Allah sih Badrimin contohnya kan gitu, bacaannya kan insya Allah sudah jadi murid antum juga kan gitu. Antum belum denger aja sih seperti apa bacaannya gitu ya. Bacaannya Masya Allah. Pasti anak ketiduran kalau antum baca gitu. Pas sholat gitu. Panas baca. Jadi gitu Ustadz. Bagaimana seperti itu lebih baiknya Ustadz ya? Kita sebagai yang mungkin dari sisi usia kita muda kan gitu, memberikan semacam apa ya? Kalau dikatakan pembelajaran kepada yang sepuh kok tidak nyaman kan gitu. Jadi etis juga. Iya nggak etis juga. Apakah pada saat posisi bagaimana kita memberikan contoh bacaan kita yang lebih baik dari bacaan yang sebelum-sebelumnya yang digunakan? Bukan begitu Badrimin ya? Betul. Ya, gitu. Bagaimana Ustadz? Seperti itu Ustadz. Barakallahu fiik ya. Jadi apa yang disampaikan ini benar memang terjadi di masyarakat ya. Betul. Ya, dimanapun mungkin kita punya kampung halaman masing-masing. Ketika pulang kampung ya, di masjid kita di kampung, Masya Allah yang sepuh-sepuh sepertinya tidak mau diganti gitu loh. Masya Allah. Sepertinya apa ya, kamu kan masih muda nih, tahu apa sih kamu tentang sholat, minta bacaan gitu kan. Nah, tapi perlu kita sadari bahwa memang kenapa kok mereka bisa bersikap seperti itu. Kadang-kadang kita nih yang muda-muda ini tidak bisa apa ya mengambil hati mereka. Kita nggak bisa menunjukkan diri kita ini sebenarnya bisa diandalkan sama mereka itu. Dengan cara pertama adab kita mungkin ya. Kita nyelonong aja, nyalahin orang tua. Itu kan kejadian juga. Nyelonong aja nih, salah ini. Nah, mana kita masih muda dilihat anak baru kemarin sore sama orang-orang tua kita, wes udah terjadilah. Di-cut orang anak mudanya nggak boleh jadi imam dan seterusnya kan. Apalagi ketahuan kalau anak mudanya misalnya ya aktif berorganisasi misalkan Wahabi gitu. berorganisasi lah udah berorganisasi dan seterusnya. Ini masalah semua, intinya perlu pendekatan saja. Kemudian yang kedua, gimana sholat kita ya kalau kita bermakmum pada apa namanya imam-imam semacam itu ya
Kalau ada, misalnya kita ada tempat lain ya yang lebih bagus bacaannya mungkin ya, kita lebih memilih ke sana. Tapi kalau nggak ada, ya insya Allah pelan-pelan kita dekati, kemudian kita kasih edukasi lah kepada masyarakat. Mungkin awalnya jangan tunjukkan langsung kepada sesepuh kita, nanti tersinggung dia istilahnya. Nah sekarang permasalahannya ketika misalnya kita tahu bacaan imam seperti itu, misalnya Al-Kam atau Ya Rabbil Ngalamin gitu kan, itu merubah makna nggak ke dalam arti? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal membaca Al-Fatihah itu kan rukun sholat kan. Nah ketika misal bacaan seperti itu, apakah membatalkan sholat atau bagaimana Ustaz? Toib. Jadi dari segi lafal atau makna tentu sangat merubah ya, sangat merubah. Jangankan itu, kalau alhamdulillah sudah bukan huruf hijaiyah lagi yang diucapkan. Alhamdulillah udah Rabbil Alamin. Pernah gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin gitu. Bukan huruf hijaiyah lagi yang diucapkan. Kita ucapkan huruf hijaiyah aja yang benar. Ha kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, bukan salah lagi, fatal sekali. Sudah merubah arti ya. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillah kan artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau Alhamdulillah hamada artinya kematian. Masya Allah, kematian bagi Allah ya. Masya Allah. Apalagi kalau adabun alim kita baca adabun alim ya, ainnya diganti sangat pokoknya. Nah ini baru segi makhraj atau huruf. Jangankan huruf yang berubah. Lihat, tekanan berubah. Ada di dalam pembahasan kita nanti di sini ada namanya naber. Ya, ini mungkin sebagian kita kaum muslimin tidak banyak yang mengenal kalimat naber ini. Naber. Seperti apa, Ustaz? Nah, di sini ada dijelaskan oleh Syekh Aiman Rusdi ya. Makanya nanti saya harapkan para kaum muslimin memiliki buku ini. Ini penelitian beliau sebenarnya, tidak dikenal pada ilmu tajwid sebelum kita ya. Ini baru-baru. Ini ada istilah naber, yaitu menekan bacaan pada huruf tertentu ya. Misalnya pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf-huruf yang lain. Maksudnya adalah untuk menjaga huruf dan makna. Bayangkan. Contoh seperti sering kita dengarkan beberapa ustadz pernah menyampaikan masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, betul. Kalau kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada dengan mentasydidkan huruf iya-nya. Itu kan artinya hanya kepadamu. Ada penekanan di sana, kalau hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan dan kepadamu aku menyembah dan mohon pertolongan seperti itu. Tapi ketika kita tidak menekan hurufnya pada ya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ada yang mengatakan bahwa Iyyaka itu adalah salah satu dari nama Dewa Matahari. Ya Allah, berarti fatal sekali ya? Fatal sekali. Maka ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa menekan di huruf iya tadi, maka artinya kepada Dewa Matahari kami menyembah dan pada Dewa Matahari kami mohon pertolongan. Nah, ini baru sebagian kecil contoh itu ya. Bagaimana misalnya seperti huruf sakirin dengan syakirin. Anu sudah tahu kalau kita syukran ya, syukran. Kalau syukran seperti itu, fatal ya kan? Nah, berarti para imam penting banget dong belajar sangat penting sekali ya. Terutama makhrajul hurufnya. Karena pertama, makhrajul huruf ini adalah kalau saya katakan barang langka. Yang baru-baru ini orang istilahnya menemukan, padahal ini barang lama yang langka. Barang lama yang langka yang baru-baru ini orang sudah alhamdulillah sekarang sudah banyak orang ingin mempelajarinya. Kurang aware lah ya. Nah, sekarang sudah sadar setelah ada asatidz kita yang menjelaskan kesalahan-kesalahan ketika kita mengucapkan huruf, apa saja dampaknya, makna apa saja yang berubah. Ini membuat mereka tergerak hatinya untuk memperbaiki bacaannya, terutama dalam makharijul huruf dan sifatul huruf. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan bacaan yang sempurna, artinya tidak akan mendapatkan bacaan yang bagus, yang baik, sesuai dengan apa yang istilahnya diharapkan dari ulama-ulama qurra kita, sampai dia memahami masalah makhraj dan sifatul huruf dengan baik.
Kalau enggak, itu mereka tidak akan mendapatkan itu. Seperti itu. Meskipun suaranya mungkin bagus, kita dengarkan bagus. Nah itu sebagian ini kan Qur'an itu kan mereka apa istilahnya sebagai Korea bukan Qur'an Korea. Mereka menekankan pada lagu, tapi ketika kita perhatikan intonasinya apa namanya itu pelafazan hurufnya itu kadang-kadang nggak pas, tapi dari suara dari nada itu bagus banget. Itu gimana tuh? Nah ini masalahnya, makanya sekarang jangan tertipu dulu. Jangan tertipu dengan suara yang bagus, ya kan? Karena orang pertama ada orang yang belajar otodidak nih, ya kan? Bagus suaranya, tapi dia memang punya dasar suara yang bagus dan dia bisa melantunkan huruf-huruf dengan baik, tapi tidak benar itu. Seperti misalnya dia mengucapkan ain dengan i'lamu dan seterusnya, terlalu menekan seolah-olah ingin menunjukkan saya ini sudah surah fasih gitu. Fasih banget. Tapi ternyata ada sifat-sifat huruf yang di sana. Contoh i'lamu, itu dipanjangkan padahal itu salah. Nah, salah. Ada sifat-sifat huruf di sana yang harus kita perhatikan. Nah, istilahnya terutama di ain nanti tawassut namanya itu. Seperti itu. Allah alam. Nanti kita bahas insyaallah dengan kita mudah-mudahan Allah berikan izin kita untuk bisa nanti bersama-sama ya belajar ya. Untuk memperdalam ilmu Al-Qur'an kita. Insyaallah. Baik, sebentar. Mungkin Ana ada sedikit lebih concern kepada dengan pembelajaran seperti itu, Ustaz. Kalau misalkan usia-usia dari para imam kita yang seperti itu, kemudian kita kan tadi Ustaz memberikan pembelajaran bagaimana kita mungkin dengan yang muda-muda, mungkin menurut Ana juga dengan buku ini kita berikan di musola atau di masjid kan gitu, sehingga nanti membuat generasi muda kan akhirnya ada ya metode pembelajaran seperti ini. Nah, kan akhirnya merembet tuh kepada yang generasi yang sudah sepuh. Nah, kira-kira kalau belajar yang tadi Ustaz, seperti pelafatan huruf seperti itu yang sepuh-sepuh kira-kira mampu nggak Ustaz? Nanti ininya Ustaz. Nah ini makanya kalau sekarang mungkin ini udah sepuh-sepuh kadang-kadang batuk, habis itu batuk mohon maaf, mungkin di beberapa musola tradisional kita kan ada lubang di ventilasinya mitraf itu ya. Nah itu kan fungsinya para imam sepuh itu kan bisa membuang sekretnya itu tadi, atau apa namanya istilahnya ya bahasa kita kan ludahnya kan begitu. Nah seperti itu gimana? Terus banyak juga kan orang sepuh itu ketika misalnya baca Al-Qur'an itu pemotongannya nggak pas gitu. Misalnya artinya mungkin berubah gitu. Nah pertama ini yang harus kita perhatikan, karena kita mungkin antum kita sudah tahu ada peribahasa yang mengatakan belajar waktu kecil bagai mungkir di atas batu. Terus lanjutannya belajar waktu tua bagai mungkir di atas air. Nah antum mungkin pernah mendengarkan ini perkataan dari Hasan Al-Basri ya. Ini perkataan Hasan Basri yang mengatakan ya al-ilmu fis sighari kan naqsi fil hajari, ya kan? Menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ternyata perkataan selanjutnya itu enggak ada. Perkataannya sampai sana. Jadi tidak betul. Tidak betul kalau kita mengatakan mengukir di atas air belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Mungkin nggak kita mengukir di atas air? Ya, mustahil lah. Dan kenyataan kita sejarah sudah membuktikan para sahabat mereka belajar agama pada saat ketemu Nabi udah sepuh ya. Ada sudah sepuh. Bahkan sudah sepuh juga. Dan banyak di antara mereka yang akhir seperti Abu Hurairah. Orang akhir ini ya. Masya Allah, iya. Tapi itu contoh-contoh yang Masya Allah. Ini istilahnya peribahasa itu perlu kita pertama pelan-pelan buang, karena ini sudah menjadi istilahnya Pak Yo. Darah daging lah dari daging sehingga ini yang menyebabkan orang-orang tua kita itu tidak mau belajar. Percuma saya belajar. Sudah didoktrin dulu, percuma saya belajar nggak bisa. Gitu ya? Katanya kalis itu ya. Otak saya sudah kalis. Enggak sebenarnya kan. Apalagi ke otaknya Mas Badri. Apalagi Masya Allah. Gitu ya. Nah ini sedang saya kampanyekan lah ya. Dimana saya alhamdulillah sekarang saya punya murid-murid sudah sepuh-sepuh banyak sudah. Dan alhamdulillah sudah cepuh juga ya. Ini bahaya dia. Istilah pertanyaan tadi gimana? Nah, istilahnya ini harus kita sadarkan dulu kalau ternyata Al-Qur'an ini mudah dipelajari. Dalam surat Al-Qamar ya kan? 4 kali Allah ulangi kalimat
walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Masya Allah, benar sekali 4 kali Allah ulangi itu kalimat itu. Menandakan Allah serius nih mengatakan kalau mau Quran itu gampang kok dipelajari. Mau orang muda, mau orang tua, ya kan? Anak muda, anak kecil padahal belum bisa baca Quran, hafal 30 juz. Masya Allah, Masya Allah. Ya kan? Ada orang tua yang umur 80 tahun dia bisa menghafal Al-Quran karena memang Al-Quran ini gampang udah, Gampang ya ya. kan? Karena wahyu ya mungkin ya. Masya Allah, ini ilham, ya kan? Allah bagi Allah gampang. Seperti antum kita sudah tahu di mana Rasulullah SAW ketika baru turun wahyu kan? Nah, mungkin antum sudah dapat ininya kan materinya. Ketika turun wahyu beliau mengkomat-kamitkan mulutnya menghafal, ya kan? Allah tegur, ya kan? Tegur, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Ya kan? Iya, betul. Inna alaina jama'ahu wa qur'ana. Ya kan? Betul, teguran teguran Allah pada Nabi karena Allah mampu, tanpa Nabi menghafal Allah mampu langsung. Ya, inna jama'ahu Quran. Allah, kami yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu. Ini artinya Allah mampu. Iya, tergantung kan? semangat kita Kita mau nggak kita sekarang itu artinya seperti itu, mau nggak kita belajar. Nah, jadi semangat yang tidak hanya yang muda aja, makanya yang saya sepuh-sepuh harus ini itu seperti itu harus Akhbadrimin ini harus di bukan belajar, harus ngajar dia. Bukan. Siapalah anak gitu lah. Masya Dibanding Allah. antum kan Intinya memang angin-angin itu sumur ya. pertama, alhamdulillah sekarang kita sudah melihat bagaimana ya semangat orang-orang belajar. Insya Allah sudah terbuka sekarang. Sekarang kita gencarkan saja ini, ya. Makanya saya terketuk ini. Kemarin saya telepon Akhbadrimi ini, saya pengen supaya orang ini kan pandemi ini, orang susah nih belajar, berbulan-bulan kita belajar pakai online ini. Makanya saya terketuk hati saya untuk bagaimana membuat tutorial nanti untuk ini pelajaran ini. Ini ada gampang sekali ini ya, 16 langkah. 16 langkah mungkin kita yang tua-tua yang sudah sepuh atau sudah berumur ataupun yang sudah dewasa tapi malu untuk belajar, merasa susah ini. Kalau belajar kan sudah kita lihat sekarang ada metode-metode banyak sekali. Ada yang 6 jilid, ada yang berapa jilid, ya kan? Mungkin melihat jilid ya sudah banyak banget. Apalagi dengan kalau misalnya di salah satu metode ada yang 1 jilid bisa menyelesaikannya sampai setahun loh, 1 jilid. Padahal dia 6 jilid tuh. Artinya bahwa ini sebenarnya semua metode sama ya, mengantarkan kita untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi sekarang pertama kita semangat, kemudian kemauan tinggi itu yang kita butuhkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan cepat itu. Nah, ini kita sajikan nanti untuk pembelajaran ini sangat singkat sekali. Kita dengan 16 langkah ini, ya 16 langkah yang beliau susun ini, awalnya saya itu ragu gitu untuk mengajarkannya. Tapi setelah saya coba, Masya Allah. Hasilnya gimana? Hasilnya Masya Allah sangat efektif ya? Mengejutkan saya gitu loh. Sangat mengejutkan saya, ternyata dalam waktu singkat orang itu bisa membaca Al-Quran. Setelah mereka bisa menguasai 16 langkah ini, kita nggak usah pakai target ya. Ya, kalau tergantung orang, ada yang bisa menyelesaikan satu ini sampai 2 bulan aja selesai. Masya Allah, 2 bulan. Dengan baik 2 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan pendalaman di buku tajwid ini lengkap di sini dari makharijul huruf, sifatul huruf, hukum tajwidnya dan nabar yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada waqaf dan ibtida'nya nanti ada di sini, semuanya dijelaskan. Artinya bahwa setelah mereka masuk di sini sudah bisa sebenarnya mereka melantunkan Al-Quran meskipun terbata-bata. Latihannya nanti di sini insyaallah. Berarti ini dari ini saja pembelajaran ini betul-betul dari nol berarti. Ada nggak mungkin antum belajar dari nol? Ada. Tapi akhirnya setelah belajar ini Masya Allah. Ada. Dan itu orang tua. Masya Allah. Ada 2 orang. Masya Allah. Saya alhamdulillah ada 2 orang yang saya istilahnya mengajarnya dari nol. Ya mungkin ada di antara antum semua ya pemirsa yang belajar sama saya ya, itu dari nol dan bukan saja nol, dengan pengucapan yang sangat susah sekali awalnya dengan susah sekali karena memang mungkin dari setua itu dari kecil nggak pernah mengenal Al-Quran. La ilaha illallah. Ada ya? Ada sampai mengucapkan Aba itu Aba saja nggak susah sekali mengucapkannya, tapi Masya Allah karena keseriusan beliau ya dan ketekunan beliau
Masya Allah. 1 tahun. Masya Allah. Sekarang udah lancar ya? Lancar sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 1 bismillah ya. tahun. Nah, bagi orang kalau kita hitung dari itu orang seperti itu mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Iya, untuk betul, bisa. betul. Dengan kondisi seperti itu. Alhamdulillah. Intinya bahwa mudah. Pegang prinsip bahwa Al-Quran ini mudah. Mudah dipelajari, mudah dihafalkan. Seperti itu. Al-Quran itu mudah ya? Mudah. Masya Allah. Gitu Pak Haji. Buat acaranya. Insya Allah, makanya ini adalah nanti antum murid pertama ya. Antum murid pertama. Murid pertama. Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Karena nomor 2. Masya Allah. Pokoknya ikuti programnya beliau. Masya Allah. Ya, Insya Allah. Masya Allah. Baik teman-teman, sudah kita dengarkan tadi pemaparan dari Ustadz Furqon selaku pemateri, dan insya Allah kita akan membahas awal ya. Yang ini adalah buku awal, nanti kemudian buku lanjutannya adalah ini. Dan antum jangan sampai ketinggalan setiap ada video terbaru dari beliau, antum ikutin dan diusahakan antum punya 2 buku ini yang utama. Karena 2 buku ini insya Allah sebagai pegangan beliau untuk mengajar gitu saja. Baik. Baik, Wajih ada saran lagi? Nah, mudah nggak mencari buku tersebut? Oh, mudah, sangat gampang. mudah Sangat sekali. mudah. Apalagi sekarang ada marketplace banyak sekali. Banyak Ya. sekarang. Ya. Insya Allah kami juga menyediakan. Insya Allah hubungi saya nanti ada. Masya Allah. Jualan juga. Bukan menyediakan, jangan sampai orang tuh bingung. Iya, Masya Allah. Baik. Kita baru ngajarin orang tapi nggak nyiapin buku gimana? Jadi pukul gimana sih? Baik, dengan demikian berakhir sudah bincang kita kali ini, dan ini adalah episode pertama dari Tajwid atau pembelajaran dari metode Imam Asy-Syafi'i. Dan untuk selanjutnya nanti mungkin beliau sendiri yang akan yang akan memberikan materi kepada antum semua. Dengan demikian kita cukupkan dulu ya. Cukup, insya Allah. Oke, dengan demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.